Halo guys, ketemu lagi di Jakwan Solo Lensa. Kali ini Jakwan Solo Lensa akan ada program baru yang akan tayang di channel YouTube Solo Lensa. Oke, pembicara kali ini nggak asing lagi buat teman-teman fotografer wedding di Solo khususnya. Orangnya baik hati, gemar menabung, molimo ndak ada dilakukan sama sekali. Main mendem, madat, maling, medok. Nah, kalau yang terakhir itu saya nggak tahu. Langsung saja kita akan panggil Rizal Haq. Oke. Waalaikumsalam. Oke, ini saya lihat di story Anda terakhir itu Anda mempertaruhkan institusi negara paling kecil itu, sebuah keluarga itu. Keluarga. Apa Anda untuk mau belajar beling ini? Gimana ini Mas Rizal ini? Ini gimmick Mas, gimmick. Oh, gimmick. Gimmick. Oh, mau klarifikasi juga tadi. Medok ki kira mudeng Mas ya? Kalau itu biasanya curhat orang gue. Oh, enggak. Kan baik hati, semua baik. Enggak ada, itu cuma gojek tadi buat candaan aja. Biar ketoke apik itu ya. Ketoke. Angel gitu. Oke. Langsung aja. Ini kemarin udah ngobrol juga sih, cuman pernah Jakwan Solo Lensa sama Rizal Haq dulu pernah teman-teman. Cuman kali ini kita coba mau share ke YouTube-nya Solo Lensa. Oh iya, ini baru nih Mas. Baru ya, ini program baru. Harapannya semoga di 2 minggu apa 1 bulan sekali akan ada gitu aja. Dengan pembicara-pembicara yang lainnya. Podcast berarti. Podcast ya, sekedar ya semacam kayak podcast gitu, podcastan podcast. Mungkin di teman-teman di Solo mungkin sudah tahu Rizal Haq, owner dari vendor Panic Artwork. Cuman mungkin teman-teman yang secara online mungkin belum tahu kapan belajar motret itu kapan, Jal? Belajar mendem. Iya, belajar mendem ya enggak apa-apa. Nah, ini mau ya mendem, ha? Sidik ini. Ajarin bahagia Mas. Itu motret pertama kali kapan, Jal? Motret pertama kali ya. Aku kenal fotografi itu pas di kampus Mas, kuliah. Jadi perkenalan juga. Aku tuh asli Bekasi. Aslinya Bekasi, ya oke ya. Kemudian 2009 kuliah di Solo. Oke, 2009. Di Muhammadiyah Surakarta, ya. Sampai lupa. Di UMS terus. Ambil apa itu? Ambil hukum, ambil rengkot atau ambil komputer? Ambil komputer. Ya. Oke. Aku ambil informatika. Oh, informatika. Komputer, informatika lah. Terus dulu waktu itu kan posisi bukan dulu ya, maksudnya sampai sekarang pun gedung informatika sama komunikasi satu gedung lah gitu kan. Oke. Satu gedung, jadi aku kenal tuh yang namanya fotografi dari teman-teman komunikasi gitu. Ikutlah organisasinya UKM gitu kan. Ikut UKM fotografi, Finik dulu namanya. Oh ya. Finik, kemudian belajar fotografi. Fotografi, jadi 2000 berapa ya? 10 lah paling. 2010 ya. 2010. Singkat cerita itu 2010 terus langsung bikin vendor Panic Artwork. Sempet ikut kerja di tempat lain gitu apa enggak? Belum pernah. Oh, langsung berarti. Langsung aku dari dulu belum pernah ikut kerja di vendor lain atau di studio lain. Jadi bener-bener langsung pede aja bikin vendor. Berarti ajar harus dibayar berarti, Jal? Langsung. Wah, masuk berarti. Tapi dulu sebelumnya pernah ini Mas kerja juga, tapi di Dinas Perhubungan Solo dulu waktu itu di Manahan. Kerja jadi pas kuliah tak sambi. Oh, sambi. Hampir 4 tahun aku di sana. Oh, itu sudah menikah? Itu belum posisi. Oh, belum. Kan masih kuliah. Oh, masih kuliah. Iya. Terus kemudian itu sambil ini juga, sambil moto juga. Akhirnya karena sering izin,
telat-telat juga, Ya. sering dipanggil sama atasan juga. Oh ya, akhirnya keluar terus kecewa fokus juga kan. bikin panic adblock gitu ya. Oh. Jadi mulai serius benar-benar punya kantor, punya pegawai, punya semua itu pas 2013-14. Oke, 13-14. Gitu. Akhirnya dulu modalnya tuh dulu bener-bener bukan dari nol lagi, bahkan dari minus malah. Modalnya bener-bener kur BRI. Kur BRI. Teman kita sahabat sejati itu. Ya, Kur BRI. Para vendor fotografi. Iya. Ya itu jadi awalnya bener-bener minjem apa namanya kur itu ya. Itu buat sewa ruko dulu. Jadi buat nyewa ruko, jadi aku tinggal di sana juga. Bawahnya kan tingkat ya, atas buat tempat tinggal, bawah buat kantor, buat studio lah, kecil-kecilan. Seperti itu dulu awalnya. Sampai sekarang lah. Berarti 2014, sekarang hampir 10 tahun itu Jal berarti? Hampir 10 tahun. Wah itu dapat payung berapa itu 10 tahun ya? Oke. BRI tahun. Payung BRI. Terus ini memutuskan untuk apa ya? Fotografi dijadikan sebagai profesi itu alasannya apa? Wong fotografer duit oke apa sampean gitu. Mau kok bisa memutuskan wah ini tak nggo profesi wae. Nah, itu ya. Jadi ya pertama kan hobi ya, otomatis ya. Kita hobi sama fotografi, terus bisa menghasilkan dari cuan dari fotografi. Akhirnya ya udah mikir kenapa enggak gitu, kenapa nggak terusin gitu loh. Dan waktu itu nonton pas situasi pada saat itu juga peluang juga banyak. Jadi pas posisi waktu itu tuh bener-bener banyak teman yang mau nikah gitu loh. Bener-bener yang seumuran saya tuh udah wayahe do rabi kabeh ya. Rabi lah. Jadi bener awal-awal klien tuh bener cuman temen aja, temen-temen terdekat dulu gitu kan. Oke. Temen terdekat dari temennya saya, temennya Okti, Sri. Akhirnya banyak yang booking. Ya udah, jadi momennya di situ sebenarnya. Mungkin sama juga kayak teman-teman vendor lainnya sebenarnya. Itu kayak momen paling penting kayaknya. Oke, iya. Jadi awal kita awal saya fotografi di situ. Usia waktu teman-teman pada mau merit itu juga menjadi faktor pendukung betul, ya itu ya. Oke. Maksudnya itu yang mungkin banyak juga teman-teman ngalami lah pasti lah ya. Apalagi kalau di kampus gitu kan, misalnya kalau ini apa namanya alur dari saya pribadi ya. Dari kuliah terus mulai moto wisuda. Awal kuliah berarti umur 18-19 itu ya? Sekiranya itu ya. Gitu. Jadi teman-teman terdekat kan, foto-foto grup. Zaman dulu belum terlalu banyak yang punya ini ya, kamera ya. Apalagi HP kan belum terlalu canggih ya Mas. Jadi apa namanya, banyak teman-teman yang pengen dia punya grup difotoin bareng-bareng seperti itu. Terus wisuda juga sampai bener-bener bikin brosur, terus nyebarin depan-depan kampus sampai gitu. Itu juga ya. Iya. Terus akhirnya udah wisuda, kenal klien dari situ kan, akhirnya kenal inilah. Kemudian dia mau nikah, ya udah akhirnya tahap-tahapnya dari hal-hal seperti itu. Oke. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Terus tak lihat di portfolio di Instagram itu mulai agak sekarang kayaknya ke street gitu. Oh iya. Ini gimana Jal? Street wedding gitu. Apa meh gawe genre sendiri atau gimana? Apa Panic mau mengerucutkan pasar untuk klien sing ke arah street gitu ya? Ke arah street gitu. Jadi ya hampir 10 tahun saya terjun dalam dunia fotografi wedding. Iya. Jadi fotografi wedding itu cepat banget Mas perkembangannya. Oke. Mulai zaman dulu lah, semisal 2015, 2016 kan
selain apa namanya, selain ya foto dokumentasi biasa lah, ada yang namanya teknik strobis kan dulu kan. Oke, ya. Strobis dulu yang mempopulerkan juga dari vendor apa? Dapermos. Uppermost, oh ya, Jadi ya, sampai Uppermost. dulu sampai saya ikut workshopnya malah ya? di Jakarta dulu dengan biaya dulu zaman dulu 5 juta. Wah, zaman segitu 5 juta Zaman ya? dulu 5 juta. Itu Uppermost sih 2000 berapa ya itu ya? Ya di up-upnya kan segitu tahun-tahun. Iya. 2015. 15-16an ya? 17 lah. Oh. Itu saya ikutin, soalnya Iya. emang lagi hype waktu Hype-nya itu. wedding dengan teknik strobis, multiple exposure Iya. gitu kan. Jadi Wah, benar itu pakai kristal, iya, kaca-kaca gitu kan. Jadi orang gue anu banget wih. Booming banget. booming karena orang ngerasa ini kok gimana cara fotonya. Iya, Jadi hal yang beda aja Iya. dari sebuah dokumentasi biasa. Kan gitu. dulu isinya mau Padang, Wesporo, ya gitu ya. Terus ada referensi visual yang lebih beda. Betul gitu. Terus selang itu saya ikutin itu. Jadi saya belajar itu juga, saya aplikasikan di vendor saya di Panic Artwork. Kemudian tahun berikutnya ada juga yang namanya wedding kreatif kan. Oh ya. Wedding bener-bener kreatif wedding. Jadi kayak yang populer kan tuh ini apa? Hal. Oh, Indra Lesmana. Ya, Indra Lesmana. Jadi bener dibikin foto tuh dibikin unik, maksudnya dari segi konsep, segi pose juga. Iya. Jadi dibikin menarik juga lah, walaupun nggak terlalu banyak main lighting, main strobis, tapi dia bener ide gitu ya, idenya Indra Lesmana dikembangkan. Kemudian, kreatif nah itu juga saya ikutin juga. Kemudian ada lagi yang namanya momen design. Yang mempopulerkan juga dari tim Red and White, Mas Jawad, Mas Jawad. Itu juga mempopulerkan momen desain seperti itu, di mana si fotografer tuh benar harus bisa apa namanya selain mendokumentasikan ya, tapi harus punya komunikasi, skill komunikasi, di mana membuat si klien itu punya perasaan yang lebih bisa gitu. Merasakan gitu ya. Jadi nggak cuma asal foto aja, ya coba gaya gini, gaya pegangan gaya, tapi harus memberikan nuansa feel gitu ya, dulu, ada feel-nya gitu. ya. Jadi ada komunikasi dulu, ada briefingnya dulu seperti itu. Terus, nah dari briefing itu nanti keluar kayak rasa haru, rasa bahagia, ketawa, bahkan bisa sampai sedih juga gitu mas. Jadi itu yang dimunculkan di dalam mendesain seperti itu. Nah itu juga dulu ikut juga workshopnya tuh di Malang. Sama Mas Jawad di Red White ya. Betul. Cabdo Arestu itu ya kayaknya. Arestu, betul. Ada Mas Teddy juga kan. Ada Teddy. Gus Teddy. Dekat sama Mas Teddy situ tuh. Oh iya. Nah, jadi fotografi tuh ini banget mas, cepet banget perkembangannya. Perkembangannya, dinamikanya ini ya. Dan kita tuh nggak bisa stay di satu idealis, maksudnya di satu titik di mana kita fokus di situ terus, kita nggak bisa juga. Jadi kalau menurut saya tuh idealis itu kebanyakan orang sih beridealis. Aku idealisnya gini ya udah bodo amat yang lainnya gitu kan. Tapi menurut saya idealis itu harus dinamis. Dinamis dan beradaptasi ya. Betul. Jadi benar-benar kita punya idealis, tapi kita harus mengikuti perkembangan juga. Gitu. Artinya misalnya kita idealis kita dengan foto-foto yang agak gelap-gelap nih, agak yang punya nuansa yang inilah. Nah istilahnya zaman biar kan foto Padang atau foto peteng gitu ya. Ya tinggal idealisnya itu dipertahankan, tapi kita ngikutin kayak strobis, ngikutin kayak momen desain, kita ngikutin semua yang tadi gitu. Dan akhirnya saya sekarang lagi fokus dalam street wedding, itu lagi mulai ya saya bantu populerkan lah. Jadi di mana street wedding ini ya perpaduan ya antara street fotografi sama wedding, dokumentasi wedding. Di mana street itu kan sebenarnya beda sama ini ya mas, sama apa namanya jurnalis juga. Jurnalistik ya. Beda cuma street itu dia kan lebih bebas gitu. Bebas dalam artian kita tetap harus mempertahankan yang namanya sebuah komposisi, sebuah garis, cahaya, emang agak ribet sebenarnya. Cuman sama cari momen juga gitu kan. Jadi street itu lebih ke arah hal-hal seperti itu gitu. Jadi momen lucu, momen apa nggak harus tentang wedding pun cuman tangan aja, kaki aja gitu. Detail-detail pun tetap kita dokumentasikan. Ya.
gitu. Oke. Jadi ya itu menurut aku ini aja apa namanya punya tantangan sendiri aja. Emang agak sulit, mesti orang mikirnya ngopong gawe ini kayak angel mesti susah. Tapi ya karena dari awal maksudnya dari aku belajar fotografi itu aku senengnya nama jurnalis. Jadi dulu jarang banget ketika lagi foto model misalnya ya, foto apa namanya hunting model teman-teman Phoenix misalnya gitu tuh. Aku malah milih nonton modelnya udah seneng aja gitu loh. Waktu itu pernah diajak Mas Agung, aku inget. Motretnya enggak seneng ya? Kenalannya seneng tapi. Tapi dulu aku pernah Mas Agung ya. Jadi itu Monica Ardea. Iya. Monica Ardea. Wah Mas, ini ada Monica Ardea nih ke Solo nih. Terus meluan nonton nonton kayak mana nih ya? Nonton ya? Ramotret belakang kamera wis nonton tuh fokus loh. Enggak kan. Fokus nih kok video nih. Orang motret nih kok video ya. Zoom nih. Zoom ya. Zoom yang tertentu tapi. Iya lucu ya. Jadi ya aku model tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memang ora seneng apa biasa gitu loh. Biasa. Aku sebenarnya dalam wedding itu sebenarnya kompleks ya. Iya, oke banget. Jadi wedding itu komplit butuh wi. Genre wedding makro itu, ya ada. Semua ada bener Mas. Kategori misalnya still life lah, kita moto cincin, makro, still life kan. Terus moto apa namanya fashion modeling, kita ngarahin klien gimana caranya dia bagus di foto gitu kan. Terus jurnalis juga otomatis kan dokumentasinya. Jadi semua genre masuk sebenarnya. Jadi wedding itu menurutnya paling genre paling agak susah. Ya maksudnya iya. Nggak segampang itu gitu loh. Iya benar. Itu setuju aku. Jadi mikir juga sebenarnya buat teman-teman yang mungkin baru pemula juga sih Mas. Maksudnya jangan berpikir terjun dalam wedding ini cuannya banyak. Setiap orang Indonesia pasti nikah gitu kan beda sama di luar Mas. Luar kan jarang nikah aja. Iya benar. Jadi peluangnya sedikit gitu. Di Indonesia kan hampir mungkin setiap hari bisa dibilang nikah gitu kan. Tapi jangan berpikir seperti itu juga Mas. Maksudnya banyak banget aspek sebenarnya di mana kita sebagai wedding photographer yang perlu diperhitungkan gitu. Hal kecil aja deh, misalnya kayak penampilan deh. Penampilan mulai dari kita rapih datang ke memantaskan diri. Minimal wangi, minimal atus. Minimal atus. Wangi itu ora atus minyak wangi ya. Bener. Aku tuh jadi minyak wangi ya. Jadi istri kan ini Mas MUA kan ya. Iya. Waktu itu MUA. Jadi pernah juga dia pengalaman tiba-tiba datang fotografer ning desa acara rambut maseng langsung ambune lagi marah mual. Jadi pas dia meteng ngopi jadi itu pas ini apa mengandung kania berarti langsung sereng langsung rapen jadi penting cuma hal sepele kayak gitu penting. Nah jadi banyak banget maksudnya mulai dari manajemen keuangannya juga jadi nggak asal kita bikin promo harga murah gitu. Mungkin di awal-awal sih nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah bikin promo ya, maksudnya sampai kapan. Tapi kalau semisal kita dari awal sampai akhir bikin promo kayak gitu terus kan lama-lama. Promo terus promo terus. Promo terus. promo terus. Bukan saya nggak memperbolehkan promo atau gimana ya. Cuman paling nggak kita belajar yang namanya manajemen ya mulai dari manajemen keuangan juga, manajemen marketing juga Mas. Marketing itu paling penting gitu loh. Jadi gimana cara kita memperkenalkan brand kita, vendor kita ke semuanya gitu. Apalagi kalau sekarang lebih gampang lagi Mas. Sekarang udah ada sosial media, TikTok gitu kan. Itu makin memudahkan kita untuk memperkenalkan diri lah. Bikinnya sponsor udah modal 50.000 ya. Terus tapi kan sebenarnya juga nggak cuma asal itu aja gitu. Komunikasi juga, cara kita komunikasi ke klien juga itu perlu dipelajari juga. Kita menilai klien itu seperti apa, misalnya karakternya harus bisa menilai karakter lah ya. Ini karakternya mbaknya nih emang agak susah nih. Gimana cara treatmentnya gitu kan. Ini gampang, treatmentnya gimana lagi, beda lagi. Jadi nggak cuma asal moto dapat nggak gitu Mas. Banyak punya kamera terus buka vendor gitu ya. Terus dalam manajemen file juga penting banget, kita beli hard disk
harddisknya rusak nggak ngerti kan, nggak tahu. Jadi bener-bener apa namanya, penyimpan tuh harus penting banget, harus bener-bener dijaga. Klien bener kayak apa ya, kayak kita jaga lah gitu. Itu jadi semua banyak banget aspeknya sebenarnya. Jadi nggak gampang. Jadi buat mungkin ya teman-teman yang masuk apa ya, mulai untuk ini ya, mulai apa namanya, untuk membuka vendor wedding ya, foto. Hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Ikut workshop paling enggak gitu aja. Tuh. Biar tambah ini jadi itu yang memotivasi saya juga, Mas. Jadi ya itu tadi aku hampir paling nggak setiap tahun. Setiap tahun ikut jadi workshop. Targetin. Memang ditargetkan ya. Jadi setiap tahun paling nggak ikut workshop, entah siapa aja. Ikut aja dulu. Entah itu nggak terlalu saya suka, maksudnya si pembicara atau gimana. Bukan nggak suka ya, maksudnya kurang cocok lah atau gimana. Ya udah ikut dulu aja. Paling nggak motivasi. Gitu aja sih. Sama iso buka jaringan baru juga, kenal teman-teman dari peserta luar kota lainnya gitu. Jadi dari yang uppermost itu kan dia punya ini, Mas, punya apa namanya, punya apa namanya, grup Stakron itu kan, bener-bener itu sampai sekarang ya masih aktif. Masih aktif. Jadi bener satu angka berapa, semua angkatan itu dimasukin dalam satu grup, walaupun punya ini ya, punya angkatan sendiri ya. Tapi kemarin tuh bener digabungin, dan kita itu dari seluruh Indonesia, Mas. Dari Papua ada, dari Aceh ada, Sumatera ada, semuanya ada. Jadi kalau kita lagi main, misalnya inilah lagi main atau butuh fotografer lah. Semua dapat job di Kalimantan apa gimana gitu. Ini ada yang ini gak bisa bantu gak? Kalau enggak info private lokasi sana yang rekomen mana gitu ya. Gitu. Berarti bermanfaat banget. Perjalanan rentang vendor panik itu ya sudah 10 tahun ya, Jal, berarti, Jal? Iya, hampir 10 tahun, Mas. 10 tahun itu lama, menurutku itu lama 10 tahun. Mempertahankannya itu ya susah. Nah, itu pasti kan ada apa ya, kayak support dalam dirimu gitu loh. Nah, menurutmu siapa support terbesar dalam hidupmu selama berfotografi? Nah, apalagi untuk panik ini juga itu. Apa yang memotivasi? Yang memotivasi siapa? Ada, Mas. Support cicilan. Kira digenjrengin. Baik, genjrengin, Cek. Wah, Bagi Yogi terlalu fokus ya. Genjrengnya lali Bagi Yogi. Wah. Ini ngakak lagi. Iya. Punchline gitu. Cicilan itu, itu berat, Mas. Cicilan tuh semua ada itu, Mas. Cicilan tuh motivasi, Mas. Cicilan mobil tuh. Iya. Support pasti keluarga itu support habis ya. Support keluarga dari, apalagi sekarang sudah berkeluarga juga, Rizal. Mungkin istri. Anak satu, istri juga baru satu. Oh, istri baru satu, Bun. Nah, ini kamera mana ini? Baru satu loh, Bun. Untungnya hari ini nggak ikut. Oh, nggak ikut. Kalau ikut langsung masuk frame ya. Oh, masuk frame ya. Langsung di sini tangan. Nanti habis ini video call ini. Belum jam 12 lah. Belum jam 12 aman, masih aman. Belum jam 12 masih aman. Ya, jadi Mas Agung paling tahu sih. Jadi kalau kita badminton apa ya, Mas, olahraga mesti jam 12 ya. Alarmnya 12. Ini boleh diminum nih? Diminum, Jal. Oh iya. Wah, itu dari mana nih, Mas? Wonogiri. Punya Mas Bagus. Wonogiri. Kopinya Tirtomoyo enak sekali nih. Coba. Mantap. Terima kasih, Mas Bagus. Gini ya? Oh iya, Tirtomoyo. Oh, ini kasihkan ke sini, lebih dekat itu. Oh iya, ini. Mantap. Iya. Berarti support keluarga, mungkin dari keluarga. Ini kamu berapa bersaudara sih, Jal? Aku 4, Mas. 4 saudara. Aku kedua. Anak kepiro? Keberapa? Kedua. Jadi bapak tuh guru. Ibu guru juga, tapi habis itu ya kayak honorer gitu lah, Mas. Habis itu kayak buka apa namanya, kerja di kantin sekolah gitu, Mas. Oh iya. Terus kakak
Kakak yang dosen itu ya? Kak dosen ngajar sekarang di Kalimantan. Nah karena apa ya? Karena nggak tahu darah ngajar kali ya Mas ya. Jadi aku tuh ini Mas apa namanya? Dari awal mulai buka PNIK lah 2015 lah ya mulai nerima anak siswa PKL aku. Sampai sekarang. Oh iya. Jadi hampir setiap tahun. Jadi mungkin darah ngajar itu mungkin kali ya Mas ya. Aku seneng Mas. Anu ya. Aku seneng auto ya. Kayak auto gitu. Iya. Aku seneng sharing, aku seneng ngajar. Iya. Jadi apa namanya? Hampir setiap bulan mesti ada anak siswa PKL jadi. Jadi dari SMK, dari apa namanya? Dari kampus juga. Iya. Kemarin terakhir Unistri, terus ada UIN, terus SMK paling sering SMK 3, SMK 7 gitu paling sering. Sampai hari ini juga masih ada gitu. Jadi bener-bener apa ya? Aku soalnya ngeliat fenomena kayak kebanyakan di tempat-tempat kayak usaha kayak apa namanya? Kalau bisa anak PKL kan larinya kalau nggak ke studio foto, percetakan, apalah gitu kan. Kebanyakan aku sharing yang benar-benar di luar itu kayak benar-benar nggak ini Mas, nggak apa, kurang apa ya dalam segi apa namanya belajarnya gitu Mas. Maksudnya informasi yang mereka dapat setelah keluar tuh nggak ada gitu loh Mas. Nah, aku pengen makanya pengen ngerubah hal itu di mana aku buka tempat PKL itu di PNIK. Jadi aku kayak bener kayak guru Mas, bener-bener ngajarin. Aku punya kayak silabusnya, punya apa namanya silabus bener apa yang perlu di materi dalam selama 3 bulan sampai 6 kan macam-macam dari 3 bulan dan 6 bulan ya. Selama itu apa aja. Jadi bener ajari gitu sih. Tahu darah mulai mengalir. Memang itu darah mengajar itu dari keluarga ya, dari ayah gitu. Mungkin kali ya. Terus nek menurut Rizal Haq arti sebuah keluarga itu apa? Menurutmu kayak apa itu? Arti sebuah keluarga kan banyak mengajar dari bapak apa papa panggilnya? Abi dari Abi. Terus mungkin support terbesar secara selama berfotografi juga dari keluarga. Apa ya? Arti keluarga ini buat Rizal apa ya? Keluarga cemara gitu. Keluarga cemara. Harta yang paling berharga. Nanti kemarin baru sharing sama Ratul Mas. Dia nyanyi lagu itu, harta yang paling berharga adalah harta mertua aja. Harta mertua. Wah. Pak Lurah Wonogiri itu Ratul. Jadi sharing sama Ratul. Harta yang paling berharga. Arti paling berharga harta mertua. Wis masuk gitu. Ya bener. Soalnya mertuane sing wis sakit sisan ya. Kari mata. Ya keluarga ya penting banget lah Mas. Maksudnya ya mereka yang support lah. Penting banget itu. Keluarga penting. Gitu kan. Ya intinya kita rela ngelakuin apa aja demi anak istri lah gitu kan. Iya penting lah. Arti apa bisa mensupport ini ya ya support system lah dia. Mesti imun nambah. Betul. Nambah ini. Tapi kalau ngelihat terus apa namanya ya mereka bahagia dengan hasil jerih payah. Iya. Saya gitu kan jadi ya udah kayak ikut seneng aja gitu. Gitu. Ini kannya berapa? Umurnya berapa nih kannya? Ini 8 sekarang. 8 tahun. 8. Ya? Jadi aku tuh nikah umur ini Mas. Aku nikah umur 23 ke 24. Ya 23 lah berarti ya 23. Jadi hitungannya kalau buat cowok tuh muda banget sebenarnya. Tapi pas itu. Berapa Mas? Aku apa? Usia? Rabi. Oh rabi. Nah umur 29 aku menikah. 29. Ya sebenarnya normal maksudnya buat cowok lah ya. Tapi enggak Jal, menurutku. Oh, enggak juga. Enggak. Dulu pas zaman saya motret ya aku mikir wah umur 23 paling sudah rapi ngopo. Mikir ngono. Aku malah mikir ngono. Tapi sekarang tak jalani sekarang ini wah ternyata bener. Malah bener umur-umur semua aku malah. Jadi nikah muda tuh kayak dulu aku cita-cita Mas. Wah iya. Jadi bener. Cita-cita. Selak pengen apa? Selak pengen. Oh selak pengen ya. Suwen. Jadi mikirnya. Pacaran berapa lama dulu sama? Aku pacaran sama waktu 6 bulan tau Mas. Oh waktu 6 bulan. 6 bulan nikah langsung 2 bulan kannya langsung isi itu. Oh. Nah, jadi mikirku
gitu Mas. Jadi aku pengen nanti punya anak itu ketika aku udah usia 50 mungkin itu udah besar Anaknya juga sudah ya. besar, Iya, gitu. ngono, bener Jadi, Cak, bener. Mohon maaf Mbak Geol, ini bukan saya. Nggak perlu diomongin, nggak usah diomongkan. Kerasa dewe. Iya. Nggak perlu. Mari kita tapi ditegaskan. Oke, doa kesian apa? Ini doanya bareng-bareng loh, sih nonton. Rame banget loh. Oke, alarmnya semetu. Wah, alarmnya semetu bisa. Oh, ini dikejerangin loh Mbak, kejerangin Mbak. Ayo, tenang ya. Ini video call serah, rasa. Video call enggak apa-apa, Video call apa ya? bebas loh. Oh ya, apa ya? Halo Bun gitu. Bun. Lah video mana? Ya lah iki urung jam 12 loh, Bun. Iki sebuah video call. Bun, ini masih lagi on air syuting, lagi syuting on air lah. ini, Bun. Ya Allah. Ngekek. Ini masih on air ini, Bun. Belum jam 12. Jam 12 harus buat telepon ini. Iya kan peringatan pertama Oh, peringatan pertama. Oh iya. Alarm pertama. Ini nganti alarmnya nganti ping piro, Bun? Ping 5 ya. Kayak ngurung mulai. Wes alarm terus. Ramandek kuwi. Alarm terus nanti. Ya udah. Ya. Selamat bekerja. Lagi rasanya semua. Ya, Assalamualaikum. Ini abisnya OTW Candi apa Mas? Langsung. AC. Iya nih, wah ini AC-nya baru pesen di Zimbabwe. Zimbabwe. Iya, belum datang. AC-nya belum datang. Apa? Panas Lanjut. banget ini. Lanjut boleh Mas? Iya. Siap. Ada. Tadi ngobrol keluarga, terus mungkin Rizal ono apa ya? Oh ini selama fotografi terlebih di wedding fotografi mesti eneng koyo aku mereferensikan seneng nonton gambar fotonya ini nah itu siapa? Kalau buat ini apa namanya? Ya panutan itu lah. Iya. Ya itu Mas, kalau setiap setahun tuh karena fotografi wedding ini ya berkembang cepat ya. Jadi ganti-ganti gitu. Tapi buat sekarang referensiku malah nggak ke ini Mas, nggak ke nggak fotografer wedding. Aku malah referensiku malah ke fotografer street. Nah gitu. Jadi ini mungkin juga ya tips juga buat teman-teman juga kali ya. Biar fotonya lebih lebih nggak ngikutin gitu maksudnya. Misalnya sekarang lagi musim apa sih prewed apa ya Fit ya? Hah? Prewed atau wedding lagi hype-nya apa sih sekarang? Ya misalnya kayak dulu kemarin sempet night kayak malam-malam gitu di mobil gitu kan. Nah bikin gitu semua gitu loh. Jadi akhirnya kayak kita cuma sebagai follower aja, akhirnya yang ngeliat pun kayak nggak merasa istimewa gitu. Beda lagi semisal kalau kita bikin sebuah konsep yang baru, mungkin akhirnya lama-lama orang lihat pun jadi ngerasa keren gitu loh. Iya. Makanya referensi sebaiknya kalau saran Malah saya justru jangan dari itu ya. Jangan dari fotografer lainnya, fotografer wedding lainnya gitu. Malahan kalau kita bereferensi dari fotografer yang beda genre, itu malah kita bisa mendapat ide yang baru gitu loh. Ya kan sebenarnya nggak ada ya karya yang original sebenarnya nggak ada Mas. Semua karya itu semua perkembangan. Ya sama semua teknologi lah, semuanya perkembangan kan. Jadi nggak ada yang bilang karya saya original, kayak paling ini nggak bisa orang kayak gitu. Jadi itu hanya sebuah perkembangan dari konsep-konsep gitu aja. Konsep-konsep yang ada terus dikembangkan diganti apa gitu ya. HTM itu loh Mas, matit, biru, murahin. Iya. Wah ini quote dari Mas Rizal ini. Wah langsung jeko. Gitu.
Ini aku dengar-dengar mau sering hunting itu mau ngejar apa ya? Apa kan di lirik Sony apa piye iki jalan? Piye jalan? Ora aja nih Mas. Ora. Ya sebenarnya ini Mas. Kan aku lihat story-nya lagi sering bikin vlog gitu. Sony ya? Iya. Ya kebetulan lagi pakai kamera Sony gitu kan. Kemarin sempat beberapa merek kan. Sekarang lagi pindah ke Sony. Nah, dulu tuh pindah beralih ke kamera Sony kan dulu sempat ini kan Mas. Aku bingung gitu loh. Mau pindah ke mirrorless gitu kan dari DSLR ke mirrorless gitu kan. Bingung pakai apa nih gitu. Nah, dulu nyobanya tuh nyobanya di Solensa. Solensa kan dulu punya EOS R punya, terus 173 punya gitu kan. Terus temen juga ada yang punya Z6 juga gitu kan. Semua tak cobain Mas, kira-kira yang cocok mana. Aku ngedit semua, tak moto juga. Malah larinya ke Sony. Cocoknya Sony. Akhirnya udahlah beli sekalian lah Sony gitu. Nah, ya sebenarnya nggak ngejar brand ambassador juga Mas. Ya syukur-syukur kalau dilirik gitu aja Mas. Oh iya. Tapi aku lebih pengen memperkenalkan aja Mas, memperkenalkan yang namanya street wedding itu. Nah, latihannya yang namanya street itu kan lebih ke kepekaan kita terhadap momen gitu kan. Iya. Ya cara kita latihannya itu dari sehari-hari aja, maksudnya kalau aku sekarang lagi sering hunting gitu kan, lagi sering hunting kemarin misalnya ke Alkit ke pasar malam gitu kan. Kemarin pas momen di sholat Id juga gitu kan. Ya udah kita latihan di situ malah. Jadi kita punya training groundnya gitu. Oke. Gitu. Jadi lagi sering itu sih. Jadi enggak mungkin brand ambassador atau mungkin dilirik itu kayak bonus aja lah. Tapi intinya lebih kayak memperkenalkan yang namanya street wedding. Iya, sapa ngerti sisa dilirik ya. Bisa. Dilirik karo Sony. Kalau ngomong-ngomong kalau beli kamera di mana Jal biasanya? Kalau di Solo. Nah, kalau Solo aku paling sering ya Mas, maksudnya lari ke master sih. Ke master ya? Master. Wah, jadi ini master kalau di Solo udah legend tuh Mas, maksudnya udah paling bener tuh. Oke. Ini titipan sponsor. Sponsor. Nanti tambahin tuh. Mas David lah. Mas David. Di master di Jalan Slamet Riyadi itu ya, di jalan itu ya. Itu udah lama juga ya. Udah lama, udah legend tuh. Semua orang pasti tahu lah master gitu kan. Gitu. Itu paling recommended lah. Di ini ya, di Solo mestinya ya. Tapi luar Solo juga bisa lah masuk di sana lah. Tapi kalau khususnya di Solo ya bisa lari di situ. Bisa di master bisa gitu di ya. Master. Wah, ini kudune tambahnya iki. Ini tambahnya iki Bos David. 3 kali disebut ini. Iya. Perjanjian sekali ya? Oh iya. 3 kali. Ini jadi 3 kali disebut. Terus untuk mungkin 10 tahun kok kita kesuwen ya. Kalau mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu ameh apa ini? Rijal, maksudnya pengen masih tetap di fotografi atau gimana atau ke depannya maksudnya ke depan. Kalau ini deh maksudnya kita bahas ini dulu ya Mas. Kalau saya ngelihat di postingannya ada di namanya Asmi File ya. Asmi File ya. Mas Asmi itu apa itu Asmi File? Ini ya Pak, fotografer. Oh iya. Namanya Mas Asmi. Instagramnya Asmi File. Jadi dia tuh menyebutkan dalam fotografi itu dia ada hierarkinya. Oh, ada hierarkinya. Jadi kayak ada piramida piramida hierarki lah gitu. Level-level itulah ya. Level-levelnya. Jadi di mana yang paling bawah paling bottom itu fotografi itu hanya sekedar hobi aja. Jadi benar-benar kita punya kamera, beli kamera ya udah fotoin apa aja gitu kan. Terus naik ke satu tingkat di mana fotografi itu dijadikan sebagai udah menghasilkan cuan lah, udah menghasilkan uang lah dari situ. Jadi kita udah mulai yang namanya berbisnis, mungkin dari awal-awal udah kita motoin kayak tadi moto wisuda atau apa. Itu akhirnya udah mulai tahapnya udah nyampe di situ tuh Mas. Terus yang ketiga itu
udah mulai idealis. Oke. Artinya aku udah beridealis nih, maksudnya udah serius dalam wedding nih. Udah fokus di situ dengan karakterku yang kayak gini. Gitu. Dia udah beridealis di situ tuh. Terus masuk lagi ke atas lagi, fotografi itu si fotografer ini udah masuk tahap dia butuh eksistensi. Oke. Jadi benar-benar pencapaian di mana dia udah merasakan semuanya yang di bawah, dia udah banyak menghasilkan dari fotografi itu, dia cuma butuh yang namanya validasi gitu. Jadi dia dia merasa harus dianggap, dihormati. Nah, orang-orang ini biasanya dari dalam tahap keempat ini gitu kan. Terus yang terakhir itu ada 5 berarti itu ya? Ada 5, bener ya, 1, 2, 3, ya ada 5. Yang terakhir ini udah bener-bener fotografi itu bener-bener kayak spirit of life. Jadi bener-bener semangat hidup di mana semua hidupnya tuh bener dicurahkan dalam sebuah seni, dalam seni fotografer. Misalnya kayak ini biasanya orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun mengabdi misalnya, kayak misal Darwis, gitu kan. Jadi bener-bener hidupnya tuh yang buat fotografi lah gitu. Jadi yang disebut sama Asmifal itu benar-benar sebuah hierarki dalam sebuah fotografi seperti itu. Nah, aku pribadi, maksudnya untuk 3-4 tahun mendatang itu mungkin aku ngerasa di tahap yang keempat sih, Mas. Aku memulai yang namanya pengakuan, artinya aku harus mulai dikenal orang, di mana sekarang ini lagi lagi makanya mulai seneng ini ya, pengenalan, jadi mempolirkan. Ngasih. Kayak kemarin habis itu ya speaker jadi workshop di Wonogiri ya. Di Wonogiri itu bahas tentang terop ya maksudnya. Iya kemarin. Sebelumnya di Gunung Kidul juga pernah juga. Terus di Gunung Kidul di Karanganyar juga sama di Gunung Kidul sama teman-teman komunitas itu kan HWP. Terus yang di Karanganyar sama teman-teman komunitas Avoka. Terus paling sering juga di kampus Mas aku dulu tuh. Jadi di UMS, UNS paling sering ngisi workshop itu juga. Itu. Jadi ya itu mungkin kedepannya lagi mau mencoba memperkenalkan diri ke masyarakat luas. Tentang itu sih. Fotografi. Itu berarti ada 5 tahapan itu ya? Iya, kalau menurut Mas Asmi itu ada 5 tahapan dan menurut saya itu benar-benar benar-benar realita juga, maksudnya benar ya emang itu sebenarnya tahap-tahap yang tak rasa gitu. Terus harapan-harapan untuk kedepannya gitu apa ini untuk Panic Art Blog? Panic Art Blog ya saya nggak berharap apa-apa. Nggak berharap apa-apa ya? Jadi dulu tuh saya beridealis gini, berkeyakinan aku tuh nggak pengen ada penerus dalam Panic Art. Malahan Mas. Jadi nanti ada Kania 2. Ya udah biar dia bikin vendor sendiri aja. Kalau jadi fotografer. Kalau jadi fotografer dia bikin vendor aja sendiri. Jadi Panic Art itu mati sematinya aku. Wes ngeri ya. Ngeri. Ganti lagi, Pak. Telat. Wah, ini kering ya toh. Jadi jadi benar-benar ya udah aku nggak pengen ada penerus, nggak pengen ada kelanjutan dari Panic, ya udah. Jadi aku udah bosen misalnya udah selesai, ya udah selesai gitu aja. Gitu. Jadi harapannya apa ya Mas? Ya semoga laku aja terus. Tapi masih pengen sampai kapan gitu tetap di wedding atau mungkin mencoba. Aku tuh pengen banget punya cita-cita ya. Apa gitu. Aku tuh dari dulu ngomong sama Okti juga, sama istriku juga bercita-cita tuh. Aku tuh pengen banget keliling dunia tuh. Mas. Keliling dunia. Jadi bener kayak mobilan, bener backpacker. Lagi Pak. Oke, amin. Jadi bener aku pengen ngerasain bener kayak hidup maksudnya bener ngerasain. Pokoknya nggak punya duit, pokoknya muter aja terus kemana. Jadi bener kayak nggak berpetualang. Udah nggak usah ninggalin. Kania piye ngono mumet banget. Wis tak ajari dhewe. Ajari dhewe. Diajari sama alam. Wah, keren. Pengenku gitu, pengenku. Tapi ya nggak tahu lah.
Di harapan kayak gitu. Untuk masih mungkin 10 tahun beberapa tahun mendatang lah. Iya. Tapi itu proposal sudah dinaikkan belum itu? Kira-kira? Sementara proposal baru tapi belum tanda tangan. Oh, tapi sudah diajukan. Lagi dilirik, Pak. Oh, udah dilirik. Lagi dilirik. Dilirik kok ngene gitu. Baru terus buang. Ya, semoga itu harapan-harapan dapat terkabul dan Panic Artwork tambah sukses. Amin. Tambah sukses. Street wedding bisa menjadi apa? Ciri khas Ya karaktermu yang dan berbeda mungkin bisa jadi apa ya, bukan genre ya, maksudnya warna baru ya, dalam benar. wedding. Khususnya di Solo ya. Ya, Khususnya di Solo ya. Ya, atau seluruh Indonesia lah, seluruh dunia oke. lah bisa. Oke. Gitu. Jadi kemarin kan ngelihat Mas Teddy kan Teddy. dengan apa namanya, dengan Terror for Life Terror itu ya. for Life itu keren banget, Itu maksudnya. keren. Hashtagnya Bener-bener rame ya. bisa apa ya, bisa memotivasi. Menginfluence juga ya. Betul Mas, menginfluence teman-temannya, khususnya dia seringnya job di rumahan, di deso gitu-gitu Mas. Terop ini kan artinya apa ya, standby Mas. Artinya kan biasa gitu kan. Kacang lah ya. Jadi benar-benar itu kacang sampai panjang gitu. orang-orang yang apa namanya fotografer pada ngetek Mas Edi kan. Jadi saya ngeliat fenomena itu kayak sebuah apa ya, rasa kebanggaan akhirnya. Jadi mereka tuh kayak bangga gitu. Bener. Selama ini karena kayak mikir malu gitu kan dengan keadaan yang foto biasa aja, dengan kondisi mungkin ada tiang di tengah-tengah, dengan kondisi yang misalnya pas lagi banjir atau enggak becek atau gimana gitu kan. Tapi akhirnya sekarang tak lihat itu mereka lebih pede dengan kondisi yang apa adanya. Motivasi? Memotivasi dan memamerkan keteropannya itu lebih pede. Lebih pede. Jadi malah itu justru ini terop ya. Betul. Jadi itu mungkin nanti bisa dibahas Mas Adi, bisa diundang. Itu tapi bayarannya mahal sekali. Saya enggak tahu itu. Ngeri itu. Itu terlalu numpak pesawat itu. Pak Gub Teddy nanti ini Gunung Kidul. Gunung Kidul. Berikutnya ini. Cakongan berikutnya harus ini. Terror for Life ini. Menginvest. Maksudnya ya aku sebisa mungkin kayak maksudnya bisa di tahap kayak gitulah. Maksudnya itu keren banget. Gitu. Oke. Ya ini karena waktu ya sudah mepet, nanti daripada berapa jam ini? Udah ada alarm 1 tadi, nanti daripada ada alarm 2 malah diparani nanti saya ikut di sini. Terima kasih Rijalak, semoga sukses untuk Panic Artwork, sehat selalu, salam untuk Kania sama Opti. Dan ini ada merchandise dari Cakwan Solo Lensa. Cuman sedikit, apa yang bisa dipegang? Apa ya Mas? Tas ya? Ini ada nggak kelihatan nggak? Duduk aja. Dapat tas. Gini Mas. Iki. Rasa kok sebut. Lah iki tuku dhewe. So nek wis sponsor, nah lagi disebut. Lagi sponsor. Lagi rene Mas di sana, Pak. Iki rene iki tuku dhewe. Ki tolong Bos Ki nanti bisa buat sponsor Bos Ki. Mana ini? Wah ini Mas Riki. Bos Riki nanti bisa buat sponsor. Tolong disupport. Jagoan Solo Lensanya. Ya. Oke. Siap, matur nuwun. Oke, siap. Sukses selalu. Sukses juga Solo Lensa. Oke, terima kasih. Mantap. Oke teman-teman, sampai ketemu di Cakwan Solo Lensa berikutnya. Oke.